Setiap hari kita berbicara dengan orang lain. Namun, tanpa kita sadari, melalui ucapan, kita juga melakukan sebuah tindakan. Nah, hal ini yang disebut dengan speech act theory. Speech act theory diperkenalkan oleh John L. Austin dan dikembangkan oleh John Shirley. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi. Ada 3 jenis tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Untuk memahaminya, mari kita lihat beberapa adegan dalam kehidupan sehari-hari. Panas banget ya, Henny? Panas. Dalam speech act theory, ujaran panas banget ya yang diucapkan teman-teman Saddam termasuk tindak lokusi, yaitu kalimat yang secara harfiah menyatakan bahwa kondisi ruangan terasa panas. Di balik itu, terdapat tindak ilokusi, yakni maksud tidak langsung dari penutur yang sebenarnya ingin menyampaikan keluhan atau harapan agar ada tindakan untuk mengurangi panas. Misalnya, menyalakan kipas angin. Respon Saddam yang segera menyalakan kipas angin merupakan tindak lokusi, yaitu efek atau dampak dari ujaran tersebut terhadap pendengar. Karena ujaran itu berhasil mempengaruhi Saddam untuk melakukan suatu tindakan. Besok kita kumpul jam 8 ya. Jangan ada yang telat. Ya, Kalau sudah kumpul semuanya, kita mulai pembahasannya. kalimat Najibah tadi terdengar biasa, tapi efeknya beda ke tiap orang. Nah, itu yang bikin orang salah paham. Ucapan itu adalah tindakan, bukan sekadar kata. Percakapan tersebut dapat dijelaskan melalui speech act theory, khususnya pada tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kalimat jangan ada yang telat yang diucapkan Nazifah secara lokusi hanya berupa larangan atau pengingat yang terdengar biasa. Namun secara ilokusi, kalimat itu mengandung maksud penegasan atau tekanan agar semua anggota benar-benar datang tepat waktu. Perlokusi dari ujaran ini bisa berbeda-beda pada setiap pendengar. Ada yang merasa sekedar diingatkan, ada pula yang merasa ditegur atau tertekan. Hal ini yang disadari Yuliza dan Liska, bahwa satu ujaran yang sama dapat menimbulkan efek yang berbeda pada orang yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa ucapan bukan hanya rangkaian kata, melainkan sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap orang lain. Oke, karena kita udah ngumpul semuanya, kita bagi tugas sekarang. Saddam, kamu kesimpulan ya? Kalau hasilnya kurang, gimana? Masa gitu aja nggak bisa? Iya. Masa gitu aja kamu gak bisa? Cuma kesimpulan loh. Gak mau. Emang kamu jadi nggak bisa? Ya, belum mikirin kata-kata kamu tadi. Oh, ya gitu. Emang Kan itu ada dampaknya, apalagi buat orang-orang kayak aku. maksud kamu nggak gitu? Itu kan demi kepentingan kita bersama juga. Tapi kan dampaknya tetap ada buat aku. Percakapan ini menunjukkan bagaimana speech act theory bekerja melalui hubungan antara lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Saat pembagian tugas berlangsung, ujaran seperti Saddam, kamu bagian penutup, atau itu mudah kok, secara lokusi terdengar netral dan bermaksud membagi peran serta menenangkan. Namun secara ilokusi, kalimat-kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai penilaian tersirat terhadap kemampuan Saddam atau harapan agar ia mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Perlokusi dari ujaran-ujaran itu tampak pada perubahan sikap Saddam yang menjadi jarang bicara dan banyak memikirkan kata-kata yang diucapkan teman-temannya. Meskipun Nazifah menegaskan bahwa maksud mereka tidak seperti yang dipahami Saddam, percakapan ini menegaskan bahwa dampak ujaran tetap ada, sehingga ucapan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi perasaan dan kondisi psikologis pendengar. Dalam speech act ada 3 unsur,
yaitu Ucapan, maksud, dan juga dampak. Kita tuh sering berhenti di maksud. Sedangkan diterima oleh orang itu di dampaknya. Berarti satu kalimat bisa punya arti yang berbeda. ya saat kalian bilang aku gak bisa, aku mengartikan aku emang gak bisa. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Ya udah deh, aku lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Percakapan ini memperlihatkan dengan jelas konsep speech act theory melalui tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Secara lokusi, kalimat "masa itu aja nggak bisa" hanyalah pertanyaan atau komentar yang terdengar spontan. Namun secara ilokusi, ujaran tersebut mengandung sindiran dan penilaian negatif terhadap kemampuan sadam, seolah meragukan kompetensinya. Ketika ujaran itu diperkuat oleh respon teman-teman lain, efeknya menjadi semakin kuat. Perlokusi dari rangkaian ujaran tersebut terlihat pada perubahan sikap sadam yang menjadi lebih pendiam dan terus memikirkan kata-kata yang diucapkan. Walaupun Nazifa menyatakan bahwa maksud mereka adalah demi kebaikan bersama, percakapan ini menegaskan bahwa dalam tindak tutur, dampak ujaran pada pendengar tetap ada dan bisa melukai atau mempengaruhi kondisi emosional seseorang, sehingga ucapan bukan sekedar kata, melainkan sebuah tindakan sosial yang nyata. Kata-kata itu tindakan. Kejujuran itu juga perlu disertai dengan kesadaran. Pendengar juga perlu menyampaikan reaksi. Aku akan menyampaikan jika ada ucapan kalian berdampak pada aku. Maaf lah. Nggak gitu cara maaf. Ya, terus gimana? Yang baik dong. Sadam, aku minta maaf ya. Percakapan ini merangkum inti speech act theory secara utuh. Dalam diskusi, Dulizar menegaskan bahwa tindak tutur terdiri dari ucapan dalam kurung lokusi, kemudian maksud dalam kurung ilokusi, dan dampak dalam kurung perlokusi. Sementara Henny dan Rizka menyadari bahwa komunikasi sering terhenti pada niat baik penutur, padahal yang benar-benar dirasakan pendengar adalah dampaknya. Pada bagian sadam menunjukkan bagaimana kalimat itu mudah, secara lokusi terdengar menenangkan dan secara ilokusi bermaksud memberi semangat. Tetapi secara perlokusi justru membuatnya merasa tidak mampu. Kesadaran ini membuat Aya dan Nazifa memahami pentingnya kehati-hatian dalam berbicara. Pada bagian ini, tokoh menyimpulkan bahwa kata-kata adalah tindakan sosial yang menuntut kejujuran, kesadaran, dan komunikasi dua arah, sehingga baik penutur maupun pendengar sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga makna dan dampak sebuah ujaran. Masak lagi, orang disuruh pulang. Ada dampaknya, apalagi buat Ngomong, ya Allah. Kejujuran itu perlu disertai dengan kejujuran itu juga kesadaran. Ayo Cik. Ya udah deh. Aku tahu satu jokes dong Bapak. King apa yang dia tahu? Sabar. Jar harap sini Jar. Rizka, say hi. Riz, harap sini.